Saya bacakan lagi ya. Inna ahabba ma yaqulul abdu. Setune sak bagus-baguse perkara. Sak teman-teman perkara yaqulu kang ngucap sapa abdu. Sapa kawula. Ida stai kodo nalikane tangi turu min naumihi saking turune abdun. Subhanalladzi yuhyil mauta. Subhana kang suci zat. Yuhyi kang uripake sapa zat al mauta ing wong kang mati. Wawalan hale utawi Allah ala kulli sayin alladzina ala kulli sayin ing atas saben-saben suci qadirun iku kuwasa. Rawahu riwayat ngati sapa al khatib sapa Imam al khatib al Baghdadi an ibni Umar saking sahabat Ibnu Umar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya pikir yang paling bagus, yang paling dicintai Allah itu ketika kita bangun tidur, kita membaca Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, suci zat yang telah menghidupkan orang yang mati dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa? Karena orang yang tidur itu sama dengan orang yang mati. Cuma bedanya kalau orang mati itu rohnya ditarik dan tidak dikembalikan lagi, tapi kalau orang yang masih hidup ketika dia tidur rohnya juga keluar, ditarik tapi nanti dikembalikan lagi. Karena itu dalam kitab Ar-Ruh kalau nggak salah diterangkan bahwasanya apa namanya orang-orang yang sudah meninggal dunia kalau termasuk orang yang baik maka kadang-kadang bisa menemui orang yang diinginkan lewat tidur itu tadi. Kita seni lewat tidur itu bisa terjadi. Ini contoh yang terjadi, ini mungkin ya, saya tidak tahu pasti tapi mungkin ini tetangga saya itu kan anaknya tiga, sudah keluar kota semua, rumahnya dijemput ditinggal, kemudian ternyata orang tuanya itu menemui semua anaknya dalam mimpi, mimpinya sama semua, mimpinya itu ternyata apa namanya mereka melihat mendengar kata-kata dari ayahnya ya almarhum, ibunya pun sudah almarhum, bahwasanya dia melihat rumahnya yang separuh itu dibikin pengajian ramai dengan orang-orang yang ngaji, sedangkan yang separuh lagi tidak. Maka yang mimpi bukan hanya satu anak, tiga-tiganya yang mimpi. Maka kemudian mereka kumpul, kemudian menafsirkan artinya apa? Artinya bahwa Bapak ingin mewakafkan rumah yang ada di depan masjid itu. Akhirnya yang separuh diwakafkan, separuh dibeli, dijual. Sebetulnya separuhnya mau dikasihkan sama saudara-saudaranya, tapi tidak ada yang mau, yang dicepu tidak ada yang mau. Karena sudah punya rumah sendiri-sendiri. Nah, maka kemudian akhirnya disuruh beli masjid. Maka sama masjid dibeli, ditawar 100 juta dan diberikan. Sebetulnya tidak 100 pun diberikan, cuma masjidnya tidak enak. Nah, ini contoh bahwasanya orang yang mati itu kadang-kadang bisa menemui orang yang diinginkan dalam mimpi. Nah, ini sudah dikuatkan sama Ibnu Qayyim ini dalam kitabnya Ar-Ruh. Karena apa tidur itu sebetulnya ada juga kematian, tapi dikembalikan lagi nyawanya ketika kita bangun tidur itu. Karena itu kita disuruh mengucapkan Subhanalladzi yuhyil mauta. Demi suci zat yang telah menghidupkan orang yang mati. Siapa itu? Ya orang yang tidur tadi lah. Nah, ya kan? Karena Allah berkehendak maka akan terjadilah kehendak itu tadi. Sayangnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Meskipun bisa dijadikan fardhu amal tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, kita tutup dulu. Ya, perang berapa menit ini? Masih ini Pak, nggak apa-apa Pak. Kita tutup dulu. Kayaknya sih mau 10 menit Pak. Masih 10 menit. Iya nggak apa-apa Pak, kita tutup. Ya, kalau masih 10 kita teruskan lah. Masih ada hadis lagi kan? Hadis kan iman-iman. 10 menit itu agak lama loh. Kalau Anda ingin tahu masalah dunia seputar ruh ya itu kitab Ar-Ruh. Naruh Pak. Kalau bisa bahasa Arab ya beli yang bahasa Arab. Kalau enggak ya beli yang terjemah bahasa Indonesia, sudah ada itu terjemah bahasa Indonesia. Cuma Hmm. ya terjemahnya pas enggak saya enggak tahu, enggak pernah
baca soalnya ya. Tapi saya tahu saya ada terjemahannya bahasa Indonesia ada. Inna Allah Ta'ala, setune Allah Ta'ala, la yanduru iku ora ningali sapa Allah ila suwarikum marang bentuk sira kabeh wala ila ini Ahsabikum. salah ini. Hmm. Kalau pakai ahsabikum kaliannya dulu ya. Benar ahsabikum. Oh iya betul. Wala ila ahsabikum. Kalau di hadis lain itu bukan ahsabikum tapi adzatikum, tubuh-tubuh sira, bentuk-bentuk tubuh sira kabeh. Cuma kalau pakai ahsabikum kan ora marang keturunan sira kabeh. Wala ila amwalikum tadi tak pikir azab itu makanya tidak tak pelajari ini. Azab itu keturunan. Wala ila amwalikum lan ora marang bondo-bondo sira kabeh. Walakin tetapi ne yang duru ningali sapa Allah ila qulubikum marang ati sira kabeh wa malikum lan amal-amal sira kabeh. Wa hu liwatake ngati sapa at-Tabrani sapa Imam Tabrani dari Abu Hurairah. Sebetulnya di sini pun diriwayatkan sama Imam Muslim dan yang lainnya. Artinya sahih sebetulnya. Cuma di hadis yang sahih itu tidak ada tambahan wala ila ahsabikum tidak ada. Cuma inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang ada tambahnya ahsabikum kelihatannya cuma Imam atau Broni saja. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Allah itu tidak memperdulikan bentuk wajah kita, kulit kita, demikian pula berapa banyak harta kita. Allah itu tidak peduli. Bahkan kalau dia di sini ditambah satu dan keturunan kita, kita keturunan kiai, keturunan Habib, keturunan kanjeng Nabi atau keturunan siapa tidak diperdulikan. Nabi mengatakan itu. Walakin yang dulu ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat hati kita itu bagaimana, amal kita itu gimana. Artinya apa? Artinya Allah itu melihat ketika kita beramal ikhlas tidak, dengan fikih tidak. Jadi tidak peduli. Nah, kenapa? Karena kebaikan. Kebaikan itu ikut Imam Al-Munawi dalam Baitul Qadir diterangkan kecantikan atau kebaikan itu ada dua macam. Zahir dan batin. Kecantikan atau kebaikan yang zahir itu contohnya ilmu. Ada orang punya pinter, itu kecantikan. Nah, bagusan itu. Nah, kemudian ada orang yang akalnya pinter, akalnya namanya ya sehat lah. Dibandingkan yang lain lebih tokcer. Nah, itu juga kebaikan. Nah, dan ada orang dermawan, gampang ngasih harta kepada orang lain, itu juga kecantikan. Tapi ini semuanya adalah kecantikan yang dohir, kebaikan kebagusan yang dohir. Ada kebaikan atau kecantikan yang kedua namanya kecantikan yang batin. Jadi kalau misalkan Anda itu dermawan, maka Allah itu akan menciptakan orang-orang yang suka kepada Anda, suka membantu Anda, suka menolong Anda. Demikian pula ketika Anda itu punya ilmu, maka Allah itu akan menciptakan orang-orang yang cinta menghormati Anda, takut karena kewibawaan Anda. Jadi, tapi jangan sampai kepintaran kita, kecintaan kita, kealiman kita, kedermawanan kita, kemudian otak kita yang luar biasa itu jangan bikin kita menjadi sombong. Kenapa kok semacam itu? Tadi sudah diterangkan, orang yang sombong tidak dilihat sama Allah SWT. Yang kedua, orang-orang sekitar kita itu meskipun tidak ngomong, tidak meneliti, tapi mereka akan merasakan kesombongan yang ditampilkan orang. Saya itu punya teman, ya tak sekian siapa ya. Ini rahasia soalnya. Kalau saya sekian nanti saya buka aib orang lain. Jadi dia itu tampil di mana-mana. Nah, sekarang lagi tampil kemana-mana, sering diundang ke sana kemari. Tapi ketika mau tak undang ke masjid saya, teman-teman saya yang dua itu tidak mau. Jangan, kenapa jangan? Wah, kita kok sombong tak? Nah, itu. Padahal tidak pernah kumpul sama teman saya. Nah, gitu loh.
tapi dia merasakan aura kesombongannya. Ya kadang-kadang kalau sama saya tidak tak panggil Pak Yai, langsung tak panggil namanya saja. Gitu. Jadi sombong, ada sedikit kesombongan. Kalau sama saya tidak mau lihat orangnya tidak berani sombong. Kenapa tidak berani sombong? Kadang-kadang dia kesulitan baca kitab, tanya saya soal. Jadi secara tidak langsung saya itu gurunya dia, secara tidak langsung gitu. Tapi ya saya tidak pernah sombong, murid pun tidak pernah semacam itu. Begitu kan? Nah ini jadi Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kita, tidak melihat badan kita, demikian harta kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Sehingga nanti derajat kita akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gurunya Imam As-Syafi'i namanya Muslim Az-Zinji kalau tidak salah. Siapa Muslim Az-Zinji itu? Muslim Az-Zinji itu orang kalau tidak salah dari budak dari Afrika atau mana. Orangnya kulit hitam, kakinya lumpuh separuh, pincang kalau jalan. Tapi ketika ngaji di Mekah, wah muridnya itu ratusan bahkan ribuan, salah satunya adalah Imam Suyuti. Karena kealiman dia, karena kesolehan dia itu bikin orang-orang cinta kepada dia. Bang, sekarang itu banyak orang yang pintar, tapi sayang kurang soleh. Nah, sehingga Allah tidak menimbulkan rasa cinta orang kepada dirinya. Padahal rasa cinta orang kepada dia itu yang menyebabkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimulai dari dia. Ya, kita tutup dulu, sedikit. Ya.